Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap kasih Tuhan melingkupi setiap kita semua, amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bersuka cita, kita siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semua.
tenggelam dalam hadirat-Nya. Karena di dalam hadirat-Nya ada pengharapan, di dalam hadirat-Nya ada kuasa, bahkan di dalam hadirat-Nya ada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Mari saya terserah kepada Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bersatu disindak di hadapan Tuhan. Angkat, ucapkan setiap pengharapanmu kepada-Nya, ucapkan setiap doamu kepada-Nya, sebab Dia Bapa. Sebelum kami masuk dalam hadirat Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran yang telah kami perbuat ya Tuhan. Ampuni kami, layakan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab kami tahu kami perlu kekudusan setiap ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami perlu kekudusan-Mu ketika kami mau tenggelam dalam hadirat Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami siap masuk dalam hadirat Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami Tuhan. Hati kami mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan ada dalam rumah kami. Kami rindu hadirat Tuhan penuh atas setiap keluarga demi keluarga. Kami rindu hadirat Tuhan penuh atas setiap hati demi hati. Rumah kami mungkin ada yang sakit, di rumah kami mungkin ada yang putus asa, tapi kami percaya ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh kesungguhan, dan ketika kami menyembah Tuhan dengan penuh ketulusan, di situ kuasa Tuhan akan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu penuh atas setiap kami dalam pribadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, 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 kemuliaan-Mu penuh. Pulihkan hati
bagi kami. Berat sujud di hadapan-Mu. Haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu. Saudara, lebih lagi dalam kerinduan, katakan segala puji
itu kami percaya. Kami berserah kepadamu Tuhan, kami berserah. Tuhan yang kami perlukan saat-saat ini. Engkau yang kami perlukan saat-saat ini Tuhan Yesus. Kami mau Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Kami mau Engkau lebih lagi berperkara dalam hidup kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau mengucap syukur. Pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami mau memuji Tuhan dengan ketulusan hati kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur yang bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari puji Dia saudara, asik. Bagi Dia segala pujian serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kamu lebih lagi, hanya Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Hanya bagi Dia segala pujian, syukur selama-lamanya. Lebih lagi saudara, bagi Dia segala pujian, serta syukur kekal selamanya. Pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan penuh ucapan syukur, puji Dia. Bagi Dia
kuasa dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Hati kami siap diubah, hati kami siap ditegur, bahkan kami siap lebih lagi dikasihi oleh kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang sudah menyembah Tuhan, yang akan terus menyenangkan Tuhan, dan yang sangat-sangat mengasihi Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita dan semangat sama-sama kita sorakan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah mengikuti pujian dan penyembahan, dan kita bisa menikmati kasih setia Tuhan melalui ibadah kita. Sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan, banyak kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kita di dalam segala keadaan. Sampai sejauh ini kita tetap bergumul, tetap berdoa, biar Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik, bahkan kemampuan dan kekuatan bagi kita semua untuk melewati segala pergumulan yang terus berjalan sampai hari ini. Tapi kita tidak pernah melupakan bahwa Tuhan itu selalu baik. Dia menolong kita, Dia selalu menuntun kita, Dia selalu memelihara kita di dalam segala keadaan. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya berikan judul Respon Pelayanan yang Mendatangkan Perhatian Tuhan. Saya akan baca ayat-ayat ini. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Siapa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan kata mereka? Maksud adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan banyak cara, banyak jalan. Bahkan bukan hanya itu, kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada orang Yahudi atau orang Israel adalah berbicara tentang kepercayaan sumber keselamatan. Karena ini berbicara tentang Kristus dilahirkan di tanah mereka dan menjadi keturunan mereka. Dan Rasul Paulus berkata bahwa mengapa kepada mereka, walaupun mereka giat, tetapi mereka tidak memiliki pengertian yang benar atas segala apa yang mereka kerjakan di dalam mereka ingin memuliakan Tuhan dan berkarya giat untuk pekerjaan Tuhan. Maka Rasul Paulus menuliskan bahwa mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tapi apa arti dari kata Rasul Paulus ini? Bahwa orang yang begitu giat untuk Allah tanpa disertai dengan pengertian yang benar, itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Saya akan memberikan 4 contoh hal bahwa memang melayani Tuhan, mengiring Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu harus memenuhi 4 hal yang harus kita kerjakan dalam hidup. Karena kalau tidak, nanti akan sama seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 10 ayat yang kedua, bahwa dia bisa memberi kesaksian tentang orang Israel ini, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Apa artinya? Mereka mengerjakan segala sesuatu di kasat mata baik, menurut orang lain itu begitu luar biasa, tapi di pandangan Allah itu tidak benar. Nah, contoh yang pertama yang saya mau ambil adalah tentang kisah Kain dan Habil. Kita tahu tentang 2 anak ini. Mereka adalah keturunan Adam dan Hawa. Dan mereka mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 7. Apa yang mereka lakukan? Kain seorang petani. Dia ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dengan cara dia mempersembahkan dari hasil buminya, hasil taninya untuk Tuhan. Sedangkan Habil seorang peternak.
seorang pengembala. Dan dia juga ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan mempersembahkan hasil dari ternaknya untuk Tuhan. Kita mau lihat apa yang dilakukan oleh kedua anak ini di hadapan Tuhan. Mereka dua-dua ingin melakukan sesuatu yang menurut Rasul Paulus ini yang merupakan sesuatu niat yang sungguh-sungguh. Sesuatu yang dikerjakan dengan giat untuk Tuhan. Tapi ada dua makna, ada dua perbedaan arti dari yang dilakukan Kain dan dilakukan Habil. Ketika kita bisa melihat dalam Kejadian 4 itu, Kain persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Sementara Habil diindahkan, diterima. Tuhan berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Habil. Yang menjadi pertanyaan adalah, dua-duanya melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, bahkan giat mereka mempersiapkannya untuk Tuhan. Tapi kenapa Habil yang diindahkan Tuhan, sementara Kain tidak diindahkan? Sehingga kita tahu kisah selanjutnya, Kain merasa iri, panas hati, lalu dia membunuh adiknya Habil. Persoalannya satu, karena apa yang dilakukan oleh Kain tidak mencuri perhatian Tuhan. Yang dilakukan Kain yang nampaknya dia sungguh-sungguh dan giat, tidak menarik perhatian Tuhan. Sementara yang dilakukan oleh adiknya Habil justru diberikan perhatian besar oleh Tuhan. Inilah kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak manusia. Mereka berpikir bahwa ketika mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan, mereka mengerjakan sesuatu untuk Allah. Mereka pikir semuanya itu menurut ukuran kita. Semuanya itu menurut apa yang kita mau. Tidak ada. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak bisa mau-maunya kita sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Kain tidak bisa mau-maunya Kain. Dia mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam ayat ketiga dari Roma 10. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus kenal terlebih dahulu kebenarannya. Karena kalau kita tidak mengenal kebenarannya terhadap apa yang kita lakukan untuk Allah, maka segala yang kita lakukan nanti nampaknya baik, nampaknya sungguh-sungguh, tapi itu di luar kebenaran. Sehingga apa akibatnya? Akan terjadi seperti Kain. Tuhan tidak mengindahkan, menjadi sia-sia yang kita kerjakan dan lakukan. Ya, hari-hari ini kita mungkin berpikir kita ibadah di rumah. Kita berpikir kita bisa lakukan apa saja dalam kehidupan kita. Kita tidak punya akses, kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama beribadah di gereja dalam persekutuan seperti yang kita lakukan. Tetapi kita lakukan semuanya itu hari-hari ini ada di rumah. Tapi ingat, segala yang kita lakukan harus tetap dalam koridor kebenaran Allah. Sebab kalau tidak, kita lakukan di rumah tetapi tidak sesuai dengan kebenaran Allah, kita lakukan itu dengan sia-sia. Sama seperti Kain, apa yang dia kerjakan tidak diindahkan oleh Tuhan. Hari ini walaupun engkau kerjakan ibadah di rumah, engkau harus berpikir mengerjakannya itu di dalam kebenaran Tuhan. Kita dituntun dengan tuntunan dari urutan ibadah. Kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita berpakaian layak seperti bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Ketika memuji, kita memuji. Ketika kita berdoa, kita ikut berdoa. Kalaupun seperti hari ini nanti ada berjamaah, kita ikut berjamaah suci. Artinya semua itu kita kerjakan dalam koridor kebenaran, walaupun kita kerjakan di rumah. Sebab kalau tidak, semua yang kita kerjakan kalau tidak dalam kebenaran Allah, itu akan jadi sia-sia. Hari ini engkau mungkin bisa mendengarkan ibadah kita. Banyak orang juga yang mungkin mendengarkan karena akses yang mudah, bisa dilakukan di mana saja. Kita mungkin sambil makan, ya. Kita mungkin sambil duduk santai, kita mungkin pakai pakaian yang biasa saja. Kita mungkin bisa jalan ke sana, jalan ke sini, ke belakang, sambil ambil makanan, ambil minum, kita beribadah. Saya mau ingatkan kepada kita, engkau sedang mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Kita beribadah ini beribadah untuk Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 23-24, Allah itu adalah roh.
Siapa yang menyembah dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya kalau Allah itu adalah roh, saat ini kita beribadah di rumah, Allah ada di dalam rumah tanggamu. Allah hadir di tengah-tengahmu seperti engkau merasakan ketika berada di rumah Tuhan, di gereja bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita nggak bisa lakukan sembarangan mau-maunya kita. Seperti Kain ingin mempersembahkan hasil persembahannya mau-maunya dia, nggak bisa. Dia mempersembahkan sebagian, nggak bisa. Persembahan itu harus sesuai kebenaran, yaitu seperti Habil lakukan yang sulung. Artinya sesuatu yang dilakukan di dalam koridor kebenaran. Hari ini kita diingatkan untuk menarik perhatian Tuhan, kita tetap lakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ya, kita mau belajar jujur dengan hati kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Maka berkat yang engkau nikmati hari ini di rumahmu, itu akan sama dengan berkat yang kau nikmati ketika kita bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Di dalam segala keadaan, lakukan segala sesuatu. Kalau itu kerjakan untuk Tuhan, lakukan semuanya itu di dalam kebenaran Tuhan. Jangan mau-maunya kita sendiri, maka Tuhan akan memberkati. Yang kedua, kita ingat tentang pergumulan Saul dan Samuel ketika mereka berada di Gilgal di dalam sebuah pertempuran menghadapi Filistin. Dan kita tahu saat itu Samuel belum datang, karena ada waktu 7 hari mereka menanti hadirnya Samuel, karena musuh Filistin ini begitu besar pasukannya. Mereka sudah mendekati wilayah di mana Saul pada saat itu sedang mempertahankan diri di dalam serangan dari suku atau bangsa Filistin. Apa yang terjadi di sana? Ada sesuatu yang dilakukan oleh Saul di sana yang nampaknya baik, yang nampaknya sungguh-sungguh dia kerjakan, yang nampaknya disertai dengan hati yang sungguh dan tulus kepada Tuhan. Tapi saudaraku, kita bisa melihat peristiwa ini yang dilakukan oleh Saul di dalam 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 13 itu sangat-sangat, yang menurut pandangan Samuel pada waktu menghampiri Saul adalah, dia berkata, perbuatanmu atau tindakanmu itu sangat bodoh. Bagaimana Saul bisa memahami apa yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan giat, dilakukan dengan segenap hatinya, bisa dikatakan oleh Samuel perbuatan yang bodoh. Saya mau katakan dalam peristiwa itu, Saul melakukannya walaupun nampaknya sungguh-sungguh dengan segenap hatinya untuk kepentingan umat Israel saat itu, tetapi apa yang dilakukan tidak di dalam kebenaran Tuhan. Dia melakukan karena dia takut kepada rakyat. Dia takut kepada manusia, maka dia melakukan sesuatu. Walaupun yang dia lakukan itu adalah untuk Tuhan. Dia mempersembahkan persembahan yang harusnya Samuel yang melakukannya. Tapi Saul mengerjakannya sendiri. Sehingga apa yang dilakukan itu di luar kebenaran yang semestinya harusnya dia lakukan dan dia turuti. Artinya, di dalam kita melayani Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita harus melakukan di dalam aturannya Tuhan. Itu bukan haknya Saul sebagai raja, tapi itu adalah haknya Samuel sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi pada saat itu. Tetapi Saul mengambil alih tugas itu karena dia takut kepada rakyat. 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 13 itu jelas Samuel menegur dengan keras, perbuatanmu itu bodoh sekali, harusnya Tuhan melanggengkan kerajaanmu dan keturunanmu karena perbuatanmu yang bodoh dan salah ini. Maka Tuhan akan mencabut. Aku kasih dalam Kristus. Sekali lagi contoh ini memberikan makna kepada kita bahwa apa yang kita lakukan di dalam hidup kita, kalau itu tidak sesuai dengan aturan Tuhan, maka Tuhan bisa ambil. Tuhan bisa putus. Seperti Tuhan memutus harusnya kerajaan Saul dan keluarga turun-temurunnya itu akan langgeng. Tapi mereka tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan ketika mengangkat Saul jadi raja pertama Israel. Karena peristiwa
Saul tidak mengerjakan tugas pelayanannya kepada Tuhan. Sesuatu yang dilakukan dia kepada Tuhan itu sesuai dengan aturan yang Tuhan buat untuk kita. Banyak hal, kesulitan dalam hidup kita, tantangan dalam hidup kita, jangan sampai itu membuat kita melakukan sesuatu itu di luar aturan Tuhan. Karena tantangan ini bukan hanya berimbas dalam hidup kita saja, pembatasan secara sosial, tapi ini juga tantangan mengena kepada segala aspek hidup kita. Kita nggak bisa lagi berkumpul bersama-sama beribadah. Mungkin kita juga merasakan dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita banyak hambatan di sana. Mungkin kita bisa merasakan bahwa kita sedang membutuhkan sesuatu, tapi kondisi seperti ini membuat kita nggak bisa buat apa-apa. Kondisi ini sama seperti yang dihadapi Saul. Dia mau maju berperang, tapi mohon bimbingan Tuhan, dia nggak bisa apa-apa karena nggak ada Samuel pada waktu itu. Masih menunggu Samuel. Keadaan yang sulit yang dihadapi Saul pada saat itu mungkin sama dengan keadaan kita saat ini. Tapi Tuhan ingatkan kita, jangan engkau bertindak di luar aturan Tuhan. Lakukan semuanya tetap di dalam aturan Tuhan. Kalau kita lakukan itu di luar aturan Tuhan, percayalah, apa yang dialami oleh Saul itu nanti bisa kita alami dalam hidup kalau kita tidak hidup dalam aturan Tuhan. Yang ketiga, kita teringat tentang kisah Maria dan Marta. Karena kalau kita melayani Tuhan itu ada 3 hal atau 4 hal yang kita perhatikan. Yang pertama tadi, kita harus melayani dengan pengertian yang benar. Yang kedua, kita harus melayani dengan aturan yang benar, sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita juga harus melakukan sesuatu pelayanan, sesuatu yang kita kerjakan kepada Tuhan itu dengan sebuah tujuan yang benar. Tahu peristiwa Maria dan Marta yang kemarin sempat disinggung oleh Ibu Gembala, bahwa apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta, kalau kita perhatikan di sana, dua-duanya melakukan sesuatu yang baik. Ini hampir sama dengan peristiwa Habil dan Kain. Dua-duanya melakukan yang baik. Marta menyibukkan diri, mempersiapkan segala kebutuhan jasmani untuk Tuhan Yesus pada saat itu karena sebagai bentuk penghormatannya kepada Tuhan. Maria pun melakukan sesuatu yang sifatnya rohani, yang dia ingin tunjukkan kepada Tuhan untuk menyambut Tuhan hadir di rumahnya. Tapi kenapa Tuhan memberikan perhatian lebih kepada Maria, bukan kepada Marta? Nah, sekali lagi saya mengatakan untuk mengingatkan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu. Kata semuanya itu berbicara tentang di atasnya ayat 25 sampai ayat ke-32, 30, 33 itu berbicara tentang semua yang sifatnya jasmani. Artinya di hadapan Tuhan itu hal-hal yang sifatnya rohani itu Tuhan lebih mengutamakan. Kalau kita mau mencuri perhatian Tuhan, menarik perhatian Tuhan, lakukan segala sesuatu itu yang sifatnya rohani terlebih dahulu. Maka segala sifat yang jasmani itu, yang sifatnya sementara, sesuatu yang bisa hilang dalam sekejap, sesuatu yang bisa berubah dalam sekejap, itu bukan menjadi tujuan yang utama. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, jadikan itu sebagai tujuan yang utama dalam hidup kita. Ya, orang sekarang bergumul untuk sesuatu banyak hal yang sifatnya jasmani. Hari-hari ini memang yang disasar dengan pergumulan kita ini adalah pergumulan sifatnya jasmani. Tapi tahukah saudara, justru pergumulan yang terbesar hari-hari ini adalah yang sifatnya rohani. Saudara bisa lihat keadaan saat ini. Orang menghadapi tantangan besar dalam hidup mereka hari ini adalah masalah rohani, bukan masalah jasmani. Kalau kita mampu menyelesaikan masalah rohani terlebih dahulu, memberi perhatian yang lebih kepada masalah rohani, memberi tujuan yang jelas terlebih dahulu terhadap masalah yang rohani, maka pujian yang Tuhan berikan seperti kepada Maria, bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik, itu juga akan menjadi perhatian Tuhan untuk memuji saudara dan saya, bahwa saudara dan saya sudah memilih bagian yang terbaik. Loh, Tuhan sekarang ini pergumulannya jasmani. Penyakit ini penyakit yang memang sifatnya jasmani. Pergumulan kami pergumulan jasmani, Tuhan. Saya katakan, Matius 6:33 menegaskan,
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang sifatnya jasmani Tuhan akan selesaikan. Itu sebabnya hari-hari ini semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin engkau tahu tujuan Tuhan izinkan semuanya ini adalah untuk memperbaiki segala hubungan kita yang sifatnya rohani ini dengan Tuhan. Sadar tidak? Hari-hari ini kau memiliki banyak waktu dengan keluarga. Hari-hari ini kau bisa bercakap-cakap dengan keluarga. Itu masa yang hilang bertahun-tahun selama ini. Kita mungkin tidak memberi perhatian kepada anak-anak. Kita anak-anak tidak memberi perhatian kepada orang tua. Suami dengan istri sangat sedikit komunikasi sepanjang tahun ini. Tapi kalau ada peristiwa ini, Tuhan izinkan kau suami dan istri punya banyak waktu bercakap di sana. Kau orang tua dengan anak-anak punya banyak waktu. Engkau memberikan waktumu kepada anak, mendidik mereka, memberikan advice kepada mereka, nasihat-nasihat yang baik. Engkau punya banyak waktu secara rohani dengan anak-anakmu, dengan keluarga. Tuhan mau memperbaiki itu. Tuhan mau memberikan satu nilai lebih tinggi lagi dalam hidup kita. Tentang masalah dalam kehidupan kita rohani yang bersifat rohani di dalam keluarga. Itu tujuan Tuhan. Izin Tuhan dengan pergumulan masalah ini ada keindahan di dalamnya, bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik. Yang keempat, saya membandingkan dua peristiwa tentang orang muda yang kaya dengan peristiwa seorang perwira di Kapernaum. Orang muda yang kaya ini berbicara tentang ketaatan yang benar. Bagian yang keempat yang perlu kita pahami. Orang muda yang kaya, dia berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan, perbuatan baik apa lagi yang harus aku lakukan? Tuhan katakan, kalau kamu lakukan 10 hukum Taurat. Orang muda ini berkata, Tuhan, semuanya sudah aku lakukan. Sekarang apa lagi? Untuk menyempurnakan semua itu, Tuhan menguji bagian yang terpenting dalam hidup anak muda ini. Tuhan menyentuh bagian sesuatu yang memang dia tidak paham. Dia berkata, kalau engkau ingin sempurna, jualah semua harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Apa yang terjadi peristiwa itu? Orang muda ini pergi dengan hatinya sedih. Kesedihannya bukan karena dia tidak bisa melakukan. Kesedihannya bukan karena Tuhan berbicara seperti itu. Tapi kesedihannya karena dia melihat hartanya banyak. Alkitab mencatat seperti itu. Artinya orang muda ini kehilangan ketaatan yang benar kepada Tuhan hanya karena masalah harta yang banyak. Beban berat yang ada dalam dirinya adalah beban berat untuk kehidupan hari ini sampai batas usianya. Dia tidak menaruh beban berat dalam hidupnya adalah hidup dalam kekekalan. Sesuatu yang sifatnya kekal. 1 Timotius pasal 6 ayat 18-19 berbicara jelas. Kita harus banyak melakukan kebajikan. Karena kebajikan ketika kita melakukan semuanya itu, kita sedang menyimpan harta di surga untuk kehidupan kita sendiri di masa yang akan datang. Harusnya beban berat itu kita taruh di sana. Kehidupan di masa datang yang sifatnya lebih panjang, lebih kekal, dibanding menaruh hidup atau beban berat ini kepada sesuatu sifatnya hanya sementara. Kegagalan orang muda ini adalah kehilangan ketaatan kepada Tuhan untuk melakukan firman-Nya, karena dia menaruh beban beratnya itu kepada yang sifatnya jasmani. Sementara kalau saudara perhatikan perwira di Kapernaum dalam Matius 8 ayat yang ke-8, ketika dia minta kebaikan Tuhan untuk datang ke rumahnya atau menyembuhkan anaknya atau hambanya yang sakit. Ketika Tuhan punya kehendak untuk hadir di sana, kata-kata perwira inilah yang menarik perhatian Tuhan. Tuhan, engkau gak perlu datang. Aku gak layak menerima engkau di rumah. Katakan sepatah kata saja, maka aku percaya hamba itu harus sembuh. Saudara tahu gak apa yang dikatakan Tuhan pada saat itu? Perwira ini tahu gak apa yang dikatakan Tuhan pada saat itu? Dia gak tahu. Tuhan juga gak katakan apa-apa terlebih dahulu. Bagaimana perwira ini bisa mempercayakan apa saja yang dikatakan Tuhan, itu pasti terjadi. Karena ada nilai ketaatan yang benar dalam hati perwira ini. Perwira ini taat seandainya Tuhan bicara apa saja. Coba seandainya Tuhan berbicara, sekarang kamu jual hartamu semua. Dilakukan tidak oleh perwira ini?
perwiranya saya yakin dia akan melakukan. Karena dia sudah menaruh percayanya itu terhadap apa saja yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat pujian yang Tuhan berikan kepada perwira di Kapernaum ini. Belum pernah aku melihat iman sebesar ini. Dan pujian ini dilontarkan kepada seorang perwira Kapernaum yang notabene bukan orang percaya, tapi dia memiliki perhatian rohani yang begitu besar untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh Kristus. Dan hari ini saudara, kita harus percaya firman Tuhan ini tidak pernah berubah. Janji Tuhan itu ya dan amin. Apa saja yang firman Tuhan katakan, itu akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Sebabnya pada hari ini 4 pengertian yang harus kita miliki untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, supaya tidak sia-sia yang kita kerjakan. Yang pertama yang kita harus lakukan untuk Tuhan itu kita harus memiliki pengertian yang benar. Yang kedua, kita harus melakukannya dalam aturan yang benar. Yang ketiga, kita harus melakukannya dengan tujuan yang benar. Dan yang keempat, kita harus melakukannya di dalam ketaatan yang benar. Maka ketika kita mengerjakan apa yang kita lakukan, maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada bangsa Israel, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian benar, itu tidak mengena kepada kita. Karena kita melakukan semuanya di dalam kebenaran Tuhan. Seperti yang Kolose 3:23 katakan, segala sesuatu yang kita perbuatlah seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka ketika kita menempatkan semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan, maka kita pasti akan menaruh di dalamnya itu kebenaran. Kita akan menaruh dalamnya itu aturan yang benar, tujuan yang benar, dan ketaatan yang benar kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, karena Tuhan berkenan kepada kita. Puji nama Tuhan buat Tuhan. Pengumuman GB Anugerah Gereja Asri 2 tanggal 24 Mei 2020. Shalom, saudara diberkati hari ini. Amin. Saya percaya melalui ibadah online kita dapat menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan akan datang, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, pekerjaan, dan keluarga hambanya. Berikut kami bacakan pengumuman dalam sepekan. 1. Ibadah raya pukul 9 WIB. Ibadah Ground Generation pukul 12 WIB. Ibadah Youth NGC pukul 19 WIB. Semua ibadah dapat disaksikan di YouTube channel GB Anugerah Gereja Asri 2. 2. Tetap berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara agar wabah COVID-19 ini dapat berlalu dan Tuhan memberkati setiap tenaga medis yang menangani tersebut. 3. Berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. 4. Berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa dan negara kita. 5. Kami mengimbau untuk jaga kesehatan dan kebersihan dengan menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. 6. Dihimbau untuk setiap jemaat tetap di rumah dan jaga kesehatan, selalu pakai masker kemanapun sesuai himbauan pemerintah. 7. Diharapkan para jemaat Tuhan agar tetap mengadakan persembahan supaya tetap ada perbendaharaan di rumah Tuhan, dan untuk operasional gereja persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja Bank BCA cabang Cikarang dengan nomor rekening 52214377773 atas nama GBI Gereja Asri 2. Atau dapat dikumpulkan secara langsung kepada bendahara gereja yaitu Ibu Resmina Simarmata. 8. Puji Tuhan gereja kita dapat ambil bagian dalam kegiatan bakti sosial Baksos bagi jemaat Tuhan yang terdampak COVID-19. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya saudara, permohonan firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama siapkan persembahan terbaikmu bagi Dia. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini.
kepercayaan Tuhan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sangat-sangat berterima kasih Bapa yang baik, yang kami telah memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap firman telah taburkan dalam hati kami, biarlah dapat bertumbuh dan berbuah manis dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik yang kami miliki. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh aspek kehidupan kami, pekerjaan, mulut, usaha, pendidikan kami Tuhan yang pelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kembali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau Engkau sudah pimpin ibadah ini Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhir tidak kurang suatu apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus karena begitu baiknya Engkau Yesus, begitu dahsyatnya Engkau ya Tuhanku. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan daripada kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat termaterai ke dalam kehidupan kami Tuhan Yesus.
Bukan kami menjadi pendengar Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau berikan visi dan misi yang terbaru baginya Tuhan Yesusku. Dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati segala aspek kehidupannya Bapa. Baik itu pekerjaan, usaha Tuhan, terlebih dalam pelayanannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Bahkan di keluarga-keluarga Tuhan Yesus, melalui ibadah live streaming ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jamahan kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan tercurah bagi keluarga per keluarga Tuhan Yesusku. Biarlah mereka merasakan damai sukacita Tuhan, merasakan kesatuan ya Bapa di dalam keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami Tuhan Yesus mengingat saudara-saudara kami Tuhan Yesus pada saat akhir-akhir ini Tuhan, yang banyak sekali kekhawatiran, banyak sekali ketakutan, banyak sekali kecemasan Tuhan Yesus menghadapi situasi akhir-akhir ini dalam pandemi ini Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, Engkau sudah melingkupi kami semua Tuhan Yesus. Bahkan Engkau sudah merubah ketakutan kami menjadi keberanian bagi kami. Kecemasan kami Tuhan Yesus, Engkau singkirkan dari kami Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, berkat-berkat-Mu Tuhan selalu mengalir bagi kehidupan pribadi lepas pribadi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga Tuhan Yesus berdoa Tuhan Yesus untuk para medis, perawat, dokter Tuhan Yesus, siapapun itu Tuhan Yesus yang dalam garda depan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja melalui mereka Bapa. Bahkan Tuhan Yesus dalam keluarganya Tuhan Kau pelihara Tuhan Yesus. Kesehatannya Tuhan Kau mau pelihara ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi orang-orang Tuhan yang terkena dalam PDP, ODP, bahkan yang positif Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kami mempunyai Allah seperti-Mu. Kami mempunyai Allah yang gagah perkasa Tuhan Yesus. Engkau sudah sembuhkan ya Bapa. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Terlebih Tuhan Yesus kami serahkan para gembala-gembala Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan memberitakan firman-Mu akhir-akhir ini Tuhan dengan sukacita, bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian yang luar biasa Tuhan, karena Engkau memberikan kasih karunia bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para pemimpin kami, para gembala kami Tuhan Yesus, dari pembina kami Bapak Niko beserta staf-stafnya, dari Pak Karayon kami Bapak Wiko beserta staf-stafnya Tuhan Yesus, bahkan bagi gembala kami Tuhan Bapak Iwan beserta stafnya Tuhan Yesus. Berikan kesehatian mereka Tuhan Yesus untuk memberitakan firman-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menaunginya Tuhan Yesus. Engkau memberikan situasi ini Tuhan Yesus bukan karena sesuatu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau memberikan rancangan-rancangan yang indah bagi setiap kami Tuhan Yesus, yang mengingatkan kami agar kami lebih lagi dekat kepadamu, lebih lagi taat kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mengingatkan waktumu sudah dekat ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus di dalam ibadah ini Tuhan, siapapun yang melayani pada saat ini, dari WL Singer Tuhan Yesus, pemain musik, siapapun yang ambil bagian di dalam ini Tuhan Yesus, kami percaya kuasa kasih setiamu Tuhan selalu menaunginya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi mereka, berikan kesehatan bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan, Kau tengok Tuhan Yesus keberadaan bangsa kami. Bangsa Indonesia ada di mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bangsa Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau curahkan hujan pertobatan-Mu di bangsa Indonesia ini. Engkau berikan kasih setia-Mu di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Bahkan curahkan hujan pertobatan bagi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Untuk mengalami Tuhan pandemi-pandemi ini, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah singkirkan pada saat hari ini juga Tuhan Yesus. Kami mengimani Tuhan, kami percaya, kami meyakini, karena Engkau adalah Raja dari segala raja.
Dunia boleh berkata, tapi kami percaya Tuhan, hanya Engkau kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk lingkungan kami Tuhan Yesus di mana kami tinggal. Tambun Tuhan Yesus, Cibitung, Cikarang Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau lihat masih dalam keadaan pandemi ini Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan masuk ke dalam zona merah. Tapi kami percaya Tuhan dengan kuasa kasih-Mu Tuhan Yesus. Zona merah di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mau lepaskan. Zona merah di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mau ubah semuanya Tuhan Yesus menjadi kedamaian ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus jemaat-jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di dalam waktu-waktu ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka selalu mengandalkan akan Engkau, mempunyai iman yang luar biasa, mempunyai kekuatan yang luar biasa Tuhan untuk menghadapi situasi akhir-akhir ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, tiada mustahil bagi-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau hebat, Engkau yang bertahta Tuhan Yesus. Bahkan Engkau yang menjadikan kami ada Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan bangsa kami Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau jagai mereka, Engkau berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan Yesusku. Biarlah Tuhan melalui situasi yang ada ini, kami boleh lebih dekat lagi kepadamu. Kami boleh lebih erat lagi kepadamu Tuhan Yesus. Bahkan kami selalu dengar-dengar akan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Yesus berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini kena efek daripada pandemi ini Tuhan Yesus. Yang kena PHK, yang dirumahkan Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Maha Kuasa, Engkau Maha Kasih Tuhan. Engkau tidak bakal membiarkan mereka Tuhan untuk kelaparan Tuhan Yesus. Engkau yang selalu memelihara baginya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau akan memberikan jalan keluar baginya Tuhan Yesus untuk masa depan yang luar biasa Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami sangat percaya sesudahnya Tuhan Yesus pandemi akan berakhir Tuhan Yesus. Nama-Mu lebih lagi dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga Tuhan Yesus sudah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah ada persediaan di dalam rumah-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan setiap keluarga per keluarga Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau berikan berkat yang melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan terakhir untuk pemerintahan kami. Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan Yesus, Kau pelihara mereka selalu senantiasa Tuhan Yesus. Apapun keputusan yang mereka ambil semua itu berasal daripada-Mu. Kami berdoa dari Presiden, Menteri, Wakil-wakilnya Tuhan, bahkan sampai aparat-aparat yang terendah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kesehatan Tuhan Yesus Kau berikan bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak, kami sudah selesai ibadah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu selalu ada bagi setiap kami. Firman-Mu selalu hidup bagi setiap kami. Agar kami boleh memberitakan firman-Mu di luar sana Tuhan Yesus. Agar kami menjadi suratan-suratan yang terbuka Tuhan. Agar mereka melihat inilah anak-anak-Mu, anak-anak yang selalu setia kepada-Mu Tuhan. Yang selalu ada dalam perlindungan daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami mau undur Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau selalu berkarya. Engkau selalu pelihara kami hari demi hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan doa yang kurang sempurna ini biarlah Engkau yang sempurnakan. Bukan kehendak kami yang terjadi Tuhan Yesus, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Karena Engkau adalah Allah yang maha tinggi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sebelumnya kami akan tutup doa ini dengan doa Bapa di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan terima berkat, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Allah memberkati dan Allah melindungi engkau.
Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah segala berkat dari Allah Bapa di sorga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menolong, menyertai, memelihara hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Mari setiap engkau yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.